Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6 di sana? Semoga kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran dalam belajar. Amin Allahumma amin. Anak-anak, mari kita buka untuk hari ini. Kita akan memulai pembelajaran kita dengan judul Pendidikan Aswaja atau KN1. Kemarin kita sudah membahas tentang golongan-golongan yang terpecah menjadi 73 dan lain sebagainya. Apa itu maksud dari Ahlussunnah wal Jamaah? Sekarang kita akan membahas sejarah kelahiran Ahlussunnah wal Jamaah di halaman 4. Halaman 4, sejarah kelahiran Ahlussunnah wal Jamaah. Sepeninggal Rasulullah SAW, agama Islam tersebar luas keluar Jazirah Arab. Bangsa-bangsa yang semula telah memiliki agama dan keyakinan tertentu kemudian masuk Islam. Di antara mereka terdapat golongan yang berkeinginan memasukkan ajaran dan keyakinan mereka di dalam ajaran Islam. Akibatnya muncul aliran-aliran sesat yang mengancam kemurnian ajaran Islam. Jadi sepeninggal Rasulullah SAW banyak sekali golongan-golongan yang terpecah. Umat Islam ini terpecah, banyak juga dari aliran-aliran sesat yang memasukkan ajaran-ajarannya ke dalam ajaran Islam yang mengancam kemurnian ajaran Islam. Semula aliran-aliran itu muncul karena perselisihan politik yang terjadi pada akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Perselisihan politik ini berlanjut pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib muncul dua aliran golongan yang saling berlawanan, yaitu Syiah dan Khawarij. Jadi sepeninggal Khalifah Ali bin Abi Thalib itu muncul dua aliran atau dua golongan yang sangat-sangat berlawanan. Yang pertama adalah Syiah. Siapakah Syiah itu? Syiah adalah golongan yang mengagung-agungkan, yang mendukung Sayyidina Ali. Sedangkan Khawarij adalah golongan yang sangat membenci Ali bin Abi Thalib dan bahkan ada yang mengkafirkannya. Kemudian muncul golongan lagi. Dua aliran ini muncul lagi yang bernama golongan Murji'ah yang mengambil jalan tengah, tidak melibatkan diri dalam pertentangan politik ini, tidak membela si A dan membela si B. Jadi ambil tengah-tengah. Pada perkembangan selanjutnya muncul beberapa aliran seperti Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Dari ketiga golongan tersebut, Mu'tazilah merupakan golongan yang paling berpengaruh karena didukung oleh Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Ini yang membahayakan Mu'tazilah ini. Ya, sangat berpengaruh di agama Islam ini, pengaruh sekali Mu'tazilah. Ini yang didukung oleh Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Khalifah Al-Ma'mun menjadi Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara, menjadikan mazhab resmi. Seluruh umat Islam dipaksa untuk mengikutinya. Di antara ajaran yang dipaksakan oleh Al-Ma'mun adalah bahwa Al-Quran adalah makhluk. Bayangkan saja, Al-Quran aja disamakan dengan makhluk. Untuk memaksakan kehendak, Al-Ma'mun melakukan uji kaidah yang dikenal dengan peristiwa Mihnah. Banyak ulama menolak seruan Al-Ma'mun sehingga mereka dimasukkan ke dalam penjara. Ya, banyak ulama-ulama yang tidak setuju dengan keputusan dari Al-Ma'mun, maka banyak ulama juga yang dipenjara. Seperti diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh. Ini. Dalam keadaan yang demikian, selanjutnya muncullah seorang ulama besar bernama Abdul Hasan Al-Asy'ari. Semula beliau adalah pengikut Mu'tazilah karena beliau adalah murid Al-Jubai, seorang tokoh Mu'tazilah. Tetapi setelah membandingkan ajaran-ajaran Mu'tazilah dengan nas-nas Al-Quran dan hadis, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berkesimpulan bahwa ajaran-ajaran Mu'tazilah telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Jadi Mu'tazilah ini sangat-sangat menyimpang. Oleh karena itu beliau menyatakan diri keluar dari golongan Mu'tazilah dan menjuruskan akidah Islamiyahnya sesuai Al-Quran dan hadis serta ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh para sahabat tabi'in. Ajaran inilah yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini itu mengambil dari Al-Quran dan hadis dan juga para sahabat tabi'in dan para ulama lain
Ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ditulis dengan buku-buku karya beliau antara lain Al-Luma fil Ar-Raddi ala Ahli Az-Zaiki wa Al-Bidai, kecemerlangan tentang penolakan terhadap penganut penyimpangan dan bid'ah oleh Ibanaan Usulu Al-Diyanah, uraian tentang prinsip-prinsip agama dan maqalat al-Islamiyah. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari ini menciptakan buku-bukunya ada 3 tadi, Al-Lumma fil Ar-Raddi al-Ahli Az-Zaiki wa Al-Bidai. Kemudian yang kedua adalah Al-Ibanaan Usul Al-Diyanah. Dan yang terakhir adalah Maqalat al-Islamiyah, makalah mengenai orang-orang Islam. Di Samarkand muncul tokoh Ahlussunnah wal Jamaah bernama Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Selanjutnya itu ya. Ajaran yang dikembangkan ditulis dalam buku-buku karya beliau seperti At-Tauhid, At-Ta'wilat Ahlussunnah, Bayan Fahmi Al-Mu'tazilah, Ar-Raddu A'la Al-Qaramitoh dan Ar-Raddu Al-Imamah Lil Ba'dil Al-Rafid. Ajaran dibangun oleh kedua tokoh Ahlussunnah wal Jamaah tersebut dikembangkan oleh para ulama terkenal seperti Imam Al-Baqilani, Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, Imam As-Sanusi. Dengan demikian ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dapat berkembang ke seluruh dunia Islam sampai sekarang. Ajaran ini diikuti oleh sebagian besar umat Islam termasuk umat Islam Indonesia. Itulah sebab sehingga golongan Ahlussunnah wal Jamaah disebut sebagai As-Sawadul Azam, yang artinya golongan terbesar umat Islam. Disebut demikian karena golongan Ahlussunnah wal Jamaah terdiri dari para salafus shalihin dan para ulama pembela kebenaran, ahlul haq dari berbagai macam bidang ilmu, baik ilmu akidah, ilmu fikih maupun ilmu akhlak dan tasyawuf. Ya, ini anak-anak penjelasan dari Pak Noval. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini sejarahnya panjang sekali. Ya. Dari sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sudah berkembangnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi anak-anak, mari kita mengikuti apa ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis dan para sahabat dan tabi'in. Semoga kita diberi kelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja pembahasan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.